Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Halo Oleo akan menampilkan video simulasi kasus di luar pengadilan. Dan tugas ini kami buat sebagai tugas pengganti final mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata. Namun sebelumnya, saya sebagai perwakilan anggota kelompok 14 akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Ayuningsih, yang kedua ada Farhan, yang ketiga Arini Aib, yang keempat Rina, yang kelima Rahma, yang keenam Juliamin, yang ketujuh Suci Zesaria Ayu, yang kedelapan Muhammad Arisandi Pratama, dan yang kesembilan Israrudin. Sekian perkenalan dari kami mengucapkan selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suci Zesaria Ayu. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayuningsih sebagai pemohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Farhan sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Baik, saya setuju Pak Mediator. Baik, saya setuju Pak Mediator. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah Bapak Farhan setuju? Baik, saya setuju Pak Mediator. Saya persilakan Ibu Rizka Ayuningsih. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Mediator kepada saya. Jadi begini Pak, saya di sini bertindak sebagai pihak pertama. Jadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2020, di Kendari telah diadakan perjanjian sewa menyewa rumah saya yang terletak di Jalan Mawar nomor 17 Kendari kepada pihak kedua. Dan biaya sewa rumah tersebut sebesar 45 juta selama 3 tahun, mulai tanggal 16 September 2017 sampai dengan 16 September 2020. Tetapi berakhirnya sewa menyewa hingga sekarang tergugat masih menempati rumah tersebut, walaupun penggugat telah berulang kali meminta tergugat untuk secara sukarela mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada kami. Namun tergugat tidak menghiraukan dan selalu menyampaikan berbagai alasan untuk menunda pengosongan rumah tersebut. Dalam hal ini, tergugat tidak mau melanjuti sewa rumah itu kembali. Akibat wan prestasi tersebut, kami mengalami kerugian material berupa kehilangan kesempatan untuk menyewakan kembali rumah tersebut kepada orang lain dengan harga sewa paling sedikit 1.500.000 tiap bulan. Oleh karena itu, kami menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar 1.500.000 tiap bulan sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan hitungan bulan keterlambatan kelanjutan penyewaannya, dan kami meminta untuk membayar uang paksa atau duang som sebesar 100.000 setiap hari selama memenuhi isi putusan.
Berarti ibu di sini merasa dirugikan karena tergugat melewati batas menyewa rumah Andra dan tergugat tidak mau mengosongkan rumah Andra. Apa benar begitu? Iya, benar sekali Pak Mediator. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Pak. Baik, Pak Mediator. Saya tergugat akan melaksanakan apa yang dituntutkan pihak pemohon, yaitu menyerahkan rumah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, mengganti rumah sebesar Rp1.500.000 per bulan berdasarkan kelewatan perjanjian serta membayar uang paksa. Apakah kuasa hukum pemohon ingin menambahkan sedikit? Baiklah, terima kasih kepada tergugat telah mengabulkan permohonan dari penggugat yang telah sama-sama menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mediasi atau kekeluargaan. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ingin menambahkan? Terima kasih Bapak Mediasi. Saya kira jelas penyelesaiannya dari permasalahan ini karena klien saya menerima apa yang telah dituntut oleh pemohon. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berada di ruang Zoom ini, saya kira semua sudah jelas apa kesepakatan mediasi kali ini, yaitu termohon mengabulkan permintaan pemohon. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang melakukan mediasi semoga sama-sama mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih.